Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan bimbel online Eka Adelia Course. Kalau yang kemarin itu kita membahas tentang deret, sekarang kita ke TWK, yaitu mengenai Pancasila ya. Jadi walaupun suasana hujan ya kita tetap belajar. Bahan sudah saya kirim kepada yang online. Saya ini merangkum supaya kalian gampang mengingat. Jadi kalau menghafal itu kayaknya 10 lembar, kita bisa buat rangkum seperti ini menjadi gampang. Oke. Yang pertama Pancasila ya. Kita sejarahnya dulu Pancasila ya. Jadi sejarahnya itu perumusannya itu oleh BPUPKI, yaitu pada saat penjajahan Jepang ya. Jadi bukan Belanda. Jadi Jepang itu menjajah kita 3,5 tahun, sedangkan Belanda itu 3,5 abad atau 350 tahun ya. Jadi perumusannya itu pada saat penjajahan Jepang. Perumusan oleh BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini bentukan Jepang juga ya. Kemudian nama Jepangnya Dokuritsu Junbi Kosakai. Dokuritsu Junbi Kosakai berdiri pada tanggal 1 Maret 1945. Anggotanya itu ada total 69 orang, 62 dari Indonesia yang diwakili oleh RP Suroso, dari Jepang ada 7 orang yang diwakili oleh Ichiban Yoshio dan diketuai oleh KRT Rajiman Widyodiningrat ya. Kemudian BPUPKI itu 2 kali sidang resmi, 1 kali sidang tak resmi. Maksudnya sidang tak resmi ini adalah mereka membuat panitia dan mereka melakukan rapat di sana, itunya intinya ya, bukan ilegal gitu ya. Pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945 ya. Itu sidang yang pertama. 29 Mei Muhammad Yamin untuk pertama kalinya itu dia membuat rumusan dasar negara ya. Selang 2 hari kemudian 31 Mei Mr. Supomo mengeluarkan 5 asas dasar negara. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno untuk pertama kalinya itu mengenalkan istilah Pancasila. Makanya tanggal 1 Juni ini sebagai hari lahir Pancasila. Kenapa? Karena pada saat tanggal inilah istilah Pancasila itu dikemukakan. Dari istilah Pancasila itu diperas lagi menjadi Trisila, kemudian diperas lagi menjadi Ekasila. Eka itu berarti 1, Ekasilanya itu adalah gotong. Kemudian sidang keduanya itu pada saat tanggal 10-17. Tapi selang sebelum sidang kedua ada sidang yang tak resmi tadi tanggal 22 Juni 1945 ya. Jadi dasar negaranya itu udah ada Pancasila, tapi isinya itu belum ada yang pas, sehingga dibentuklah panitia 9 ya. Yang kenapa panitia 9? Karena ada 9 orang. Cara menghafalnya ingat aja dulu, Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, baru ada A. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4. Abi Kusno, Ahmad Subarjo, Agus Salim, A. Maranis, Wahid Hasim, dan Kahar Muzakir. Mereka ini di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur menghasilkan yang namanya Piagam Jakarta. Jadi sebelum Pancasila itu Piagam Jakarta gitu. Kalau secara kronologis ceritanya, Piagam Jakarta dengan Pancasila bedanya hanya di sini. Di Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi di sini ada unsur dari Indonesia Timur ya, karena kan perjuangan kemerdekaan itu kan dari berbagai suku bangsa dan juga dari berbagai agama. Jadi diprakarsai oleh Muhammad Hatta, maka sila pertama ini diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa ya. Itulah proses Pancasila itu ya. Kemudian sidang kedua tadi ya, BPUPKI 10-17 Juli 1945 itu membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Jadi selesai tugas BPUPKI ya.
Jadi pada tanggal 7 Agustus 1945 mereka bubar dalam artian bukan dibubarkan, tapi sudah selesai tugasnya gitu. Lanjut ke tugas PPKI. Jadi kalau ada pertanyaan mana duluan BPUPKI atau PPKI, yang jelas ya BPUPKI. Jadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau tadi BPUPKI Dokuritsu Junbi Kosakai, kalau ini Dokuritsu Junbi Inkai. Ya. Nah, mereka sidang pertama kalinya 18 Agustus, sehari setelah kita merdeka. Apa isi sidang pertama? Yaitu Pancasila sah sebagai dasar negara. Yang kedua, mensahkan Undang-Undang Dasar 1945, dan ketiga, secara aklamasi memilih presiden dan wapres yaitu Soekarno Hatta. Jadi kalau ada pertanyaan kapan Pancasila itu sah sebagai dasar negara, itu pada tanggal 18 Agustus. Jadi Bang, pada tanggal 17 Agustus itu apa? Pernyataan proklamasi kemerdekaan kita. Ya. Inilah sidang PPKI. Ya. Jadi itulah sekelumit sejarah tentang Pancasila. Ya. Kemudian kita masuk dimensi Pancasila. Ada 3 dimensi. Dimensi idealitas, yaitu Pancasila mengandung nilai yang dianggap baik dan benar, ideal. Kemudian yang kedua, normatif, dijabarkan dalam norma dan peraturan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Jadi ketika ada undang-undang, misalnya undang-undang tentang ketenaga kerjaan, undang-undang tentang kesehatan, ya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Ya, itu maksudnya. Kemudian dimensi realitas, yaitu tidak bertentangan dengan tradisi adat istiadat. Itu dia, ya. Kemudian ideologi. Ideologi ada 2 ya. Bisa dilihat di bahan dan itu tidak terlalu rumit ya. Tertutup, terbuka. Kalau tertutup ini artinya tuntutan mutlak orang harus taat kepada ideologi tersebut. Kalau terbuka, ya milik seluruh rakyat gitu. Kemudian sistem nilai dalam Pancasila. Ada 2 sistem nilai. Yang pertama objektif, yang kedua subjektif. Objektif itu apa? Objektif itu nilai Pancasila dapat dipakai atau diakui oleh negara lain. Jadi misalnya bisa aja negara yang lain itu, misalnya sila pertama kita ketuhanan yang Maha Esa gitu. Berarti secara kita mengakui adanya Tuhan. Ya di negara lain mungkin ada sila-sila mereka tentang Tuhan, tapi tidak ketuhanan yang Maha Esa, tidak gitu. Maksudnya seperti itu ya. Nilai Pancasila dapat dipakai atau diakui dan diakui oleh negara lain. Itu ada 3, universal itu artinya bersifat umum. Kemudian yang kedua, berlaku zaman dahulu, pada saat dahulu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, sebagai sumber hukum positif, itu objektif. Subjektif, kalau kita kata subjek itu berarti orang ya, yaitu pembawa, pendukung nilai tersebut. Nilai apa? Nilai Pancasila, yaitu siapa yang menjalankan nilai Pancasila? Masyarakat, bangsa, dan negara ya. Jadi ada 3, yaitu kausa materialis, artinya nilai Pancasila itu ya dari bangsa Indonesia gitu ya. Dan yang kedua, identitas bangsa Indonesia. Balik tadi yang ke Ekasila, kita kalau di zaman dahulu itu kita gotong royong kita itu sangat kuat sekali ya. Kemudian yang ketiga, nilai bersumber dari hati nurani. Itu nilai tadi objektif dan subjektif. Kemudian Pancasila mempunyai bentuk. Jadi ada bentuk, ada susunan. Jadi kalau dia susunannya ini, kenapa sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, itu susunan. Pertama kita lihat dari bentuk. Jadi Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh ya. Itu udah satu paket dia, sesuai dengan TAP MPR nomor 11 MPR 1978. Kemudian unsur pembentuk bersifat mutlak, bukan komplementer. Ini artinya masing-masing sila itu mempunyai kekuatan yang sama. Tidak ada sila yang dibuat itu hanya untuk melengkapi, tidak ada ya. Kemudian yang ketiga, tidak dapat ditambah atau dikurangi. Jadi Pancasila dan
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak boleh dirubah. Tidak ada namanya amandemen. Yang bisa diamandemen itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, ya. Kemudian Pancasila mempunyai susunan. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan sebagai kausa prima atau sebab pertama. Itu sudah mutlak. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia sebagai pengemban dan pendukung nilai tersebut, kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia dapat dibentuk jika kemanusiaan dijadikan landasan. Kemudian yang keempat, yaitu cara yang ditempuh dalam pengambilan keputusan. Dan yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu merupakan tujuan negara Indonesia. Oke, itu mengenai nilai-nilai Pancasila dan bentuk dan susunannya. Kemudian ini pengamalan sila. Nah, kalau dulu soalnya itu pengamalan silanya itu misalnya sila pertama itu tidak boleh memaksakan kehendak agama kepada orang lain. Kalau sekarang soalnya itu lebih ke kasus. Jadi kalian harus jeli lihat ini kasusnya kemana. Biasanya yang rumit itu kita membedakan sila kedua dengan sila kelima pengalamannya. Karena itu ada kata-kata adil. Oke. Pertama itu kayaknya kalian tidak terlalu sulit karena itu ketuhanan yang Maha Esa, ya. Kasus yang terbaru misalnya penistaan agama, itu bertentangan dengan sila pertama. Sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, human trafficking atau perdagangan manusia, ya. Kemudian siapa saja boleh menjadi PNS tanpa melihat suku, bangsa, agama. Nah, Bang, tapi itu ada kata-kata agama, kenapa nggak masuk sila pertama? Nah, walaupun ada kata-kata agama, dia belum tentu di sila pertama, ya. Itu dia. Kemudian yang ketiga, tawuran atau perang saudara. Tawuran pelajar itu melanggar sila. Kerja bakti, ingat kerja bakti, ingat bakti sosial, itu masuk sila kedua. Kemudian bersaksi di pengadilan. Ketika kalian jadi saksi di pengadilan, kalian ya udah sesuai dengan sila kedua, jangan takut bersaksi, ya. Itu dia. Kemudian Indonesia bergabung di PBB, itu sila kedua. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia mengikuti upacara bendera. Jadi persatuan Indonesia ini seperti nasionalisme. Kita bangga sebagai orang Indonesia dan mengikuti upacara bendera itu ya sangat. Kalau dulu kita zaman SD itu kan dengan lagu Indonesia Raya itu kadang-kadang membuat nasionalisme kita itu bangkit, ya, walaupun kita dulu masih anak-anak. Kemudian yang kedua, menggunakan produk Indonesia, ya. Jadi ini kan dari dulu pada saat kita sekolah dibilang gitu, menggunakan produk Indonesia itu salah satu sila ketiga. Kemudian kita menjadi relawan PBB, itu sila ketiga. Sedangkan Indonesia masuk bergabung di PBB itu sila kedua, hati-hati. Kemudian yang keempat, musyawarah, ini umumnya. Sedangkan yang kelima yaitu sila kelima, tidak bergaya hidup mewah atau boros. Kemudian plagiat, misalnya membajak lagu, nah itu sila kelima. Jadi tidak menghargai hasil karya orang lain. Kemudian keadilan di dalam hukum, maksudnya ini apa, Bang? Jadi di sini ada pengadilan, bersaksi di pengadilan. Ini keadilan di dalam hukum artinya ya kasus-kasus yang kita lihat sekarang ini kan contohnya, kenapa koruptor dengan pencuri ayam itu hukumannya sama. Nah, itulah artinya keadilan di dalam hukum. Oke. Inilah bahan Pancasila, mudah-mudahan dapat nanti dikerjakan soalnya, ada 50 soal. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.